Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Ini adalah materi kelas 9 di semester genap. Di dalam bangun ruang sisi lengkung, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kerucut. Jadi ini adalah gambar kerucut. Jadi pada pertemuan kita pada hari ini yang kita akan bahas adalah kerucut. Ini gambarnya kerucut. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku sekalian biasa melihat gambar seperti ini, model seperti ini. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari yang model seperti ini itu apa? Ayo dipikir, kira-kira model seperti apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Ya, mantap. Topi ulang tahun. Topi ulang tahun. Apalagi modelnya seperti itu? Ya, tumpeng. Betul sekali. Apalagi? Ya, masih banyak lagi ya yang belum sempat kalian sebutkan. Masih banyak lagi. Biasa kalau kalian main futsal, ya, main futsal, terus dipakai latihan-latihan, modelnya kurang lebih seperti ini, ya. Tuh. Jadi ada beberapa macam. Yang pertama kalian bisa lihat seperti topi ulang tahun, terus bisa juga dari segi makanan tumpeng, dan masih banyak lainnya. Oke, baik. Jadi kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Jadi kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Itu dimaksud dengan kerucut. Di dalam unsur-unsur kerucut ada yang disebut dengan sisi. Sisi di dalam kerucut yaitu sisi alas dan sisi selimut. Jadi di dalam kerucut itu sisi ada dua. Sisi alas dan sisi selimut. Ya, ini selimutnya. Nah, ada juga tingginya, ini dari atas sampai ke bawah sini, ini namanya tinggi. Terus ada jari-jari, ini jari-jarinya. Ini juga boleh jari-jari ini. Diameter dari A ke B, itu namanya diameter. Terus garis pelukis, ini garis CB atau biasa disebut S, garis pelukis. Oke, jadi sisi kerucut, sisi alas dan sisi selimut. Oke, baik, kita lanjut. Sifat-sifat kerucut. Yang pertama, mempunyai dua buah sisi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sisi itu sisi alas dan sisi selimutnya. Memiliki satu rusuk. Ya, rusuknya ini yang melengkung. Oke. Tidak memiliki titik sudut. Nah, di dalam kenapa kerucut tidak memiliki titik sudut? Karena ini tidak ada garis ini, tidak ada garis. Ya, ini dibuat seperti ini supaya modelnya kelihatan bahwa itu adalah kerucut. Tetapi sebenarnya tidak ada garis yang ini. Oke? Jangan sampai kau pikir ini ada garis, maka ini pertemuan disebut titik sudut. Bukan. Jadi ini adalah namanya titik puncak. Ya, ini titik puncak. Terus kerucut memiliki jaring-jaring kerucut, yaitu lingkaran dan juring lingkaran. Nanti kita lihat bagaimana jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan juring lingkaran. Baik, kita lanjut. Untuk mencari luas kerucut, kita harus tahu dulu jaring-jaringnya, ya. Jadi setelah saya pisahkan alasnya itu berbentuk lingkaran dan selimutnya itu adalah jaring-jaring lingkaran ini. Juring lingkaran ya, ini yang warna biru ini adalah juring lingkaran. Nah, terus kalian pasti bertanya, Pak, gambar apa ini? Nah,
Saya ini misalkan ini adalah satu lingkaran penuh. Yang ini, yang potongan ini saya keluarkan dari sini, ini yang pindah. Jadi potongan ini saya anggap adalah satu lingkaran penuh, tetapi karena saya ambil, saya pindahkan ke sini. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Nah, sekarang saya sudah katakan bahwa rumus matematika itu jangan dihafal, sehingga kita harus tahu bagaimana konsep supaya dapat rumus luas kerucut. Nah, sekarang kita lihat dulu. Yang pertama, kita lihat dari segi luas alas. Ya, dari segi luas alas. Luas alas karena berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah V R pangkat 2. Oke? Itu sudah harus dipahami bahwa lingkaran itu rumusnya V R pangkat 2. Terus yang kedua. Yang kedua, kita harus cari luas selimutnya. Oke? Luas selimutnya. Nah, kita tidak bisa kerjakan luas selimutnya kalau kita tidak pahami konsepnya. Nah, sekarang luas selimut. Bagaimana mau dicari luas selimut, Pak? Tidak utuh bentuknya satu lingkaran. Nah, sehingga saya harus cari dulu adalah panjang busur. Karena berhubungan dengan keliling, maka ini namanya panjang busur. Ini namanya busur. Ya. Maka saya tulis sama dengan A per 360 derajat. Kenapa saya tulis A per 360? Karena saya tidak tahu berapa besar sudutnya di sini. Ini. Terus saya kasih 360 karena satu lingkaran itu 360. Dikali dengan 2 VS. Kenapa dikali dengan VS? Karena di dalam kerucut yang dikenal adalah pelukisnya yang ini pelukisnya. Jadi 2 VS. Nah, setelah itu panjang busur itu berhubungan dengan keliling lingkaran, maka saya tulis 2 VR sama dengan A per 360 derajat dikali dengan 2 VS. Maka ini saya tidak boleh coret, tidak bisa saya coret, maka saya pindahkan. Ini saya pindahkan. Karena berbentuk perkalian, saya pindahkan ke sebelah, maka jadi pembagian. Berarti 2 VR per 2 VS. Maka saya coret 2, saya coret 2, saya coret V, saya coret V, berarti tinggal RS. Maka sama dengan A per 360 derajat. Berarti sisa RS ya, R per S ya. Berarti saya tulis, saya jelaskan R per S sama dengan A per 360 derajat. Kita pindah di sebelah. Maka luas juring ini, luas juring atau luas selimut sama dengan R per S sama dengan, tadi dikatakan bahwa R per S itu adalah A per 360. Berarti saya ganti ya, R per S. Maka saya ganti di sini jadi A per 360 derajat dikali V kali S dikali dengan S. Nah, saya coret. S saya coret dengan yang ini. Saya coret habis, berarti tinggal R kali V dikali S. Maka luas selimut kerucut rumusnya adalah VRS. Maka didapatlah luas selimut adalah VRS. Terus luas kerucut.
luas kerucut. Maka luas kerucut itu kita bisa dapat luas alas ditambah dengan luas selimut. Maka luas alasnya adalah V R pangkat 2 ditambah dengan luas selimutnya adalah V R S. Maka hasilnya adalah ini. Oke. Maka luas kerucut ini. V R pangkat 2 ditambah dengan V R S. Jadi kalau kita pahami dengan baik konsepnya, maka kita bisa tahu atau kita dapat rumusnya dengan benar. Terus kita lanjut. Masuk di dalam volume kerucut. Pak, kenapa masih ada tabung? Nah, untuk mendapatkan rumus kerucut, kita harus gunakan sebuah tabung. Kenapa? Karena kalau saya gambar seperti ini, saya kasih garis bantu, maka mirip dengan dia punya tabung. Oke? Saya ulang. Jadi dia mirip seperti tabung. Nah, itu ya. Nih. Nah, untuk mendapatkan isi tabung, ya, itu sama dengan 3 kali isi kerucut. Ya, dengan ketentuan tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut. Oke, tinggi dengan alasnya sama, sehingga untuk mendapatkan isi tabung, saya sudah katakan bahwa 3 kali isi kerucut. 3 kali isi kerucut. Maka karena volume tabung adalah luas alas dikali tinggi, luas alasnya berbentuk lingkaran, berarti V R pangkat 2 kali T. Ini adalah volume tabung. Nah, untuk mendapatkan volume kerucut, karena Pak Guru tadi katakan bahwa 3 kali isi kerucut, berarti untuk mendapatkan volume kerucut, berarti 1/3 V R pangkat 2 T. Maka ini adalah rumus volume kerucut. Oke, jadi volume kerucut itu 1/3 dari volume tabung. Jadi volume kerucut itu sama dengan 1/3 dari volume tabung. Oke? Nih. Baik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, jika panjang jari-jari 11 cm dan panjang tinggi 13 cm, maka hitunglah panjang S. Tadi disampaikan bahwa panjang S itu adalah garis pelukis. Nah, sekarang kita tulis, diketahui R sama dengan 11 cm. T sama dengan 13 cm. Saya gambar. Ya, supaya kelihatan. Jadi kita harus gambar supaya ditahu. Nah, ini adalah tinggi. Ini adalah jari-jari. Berarti ini adalah 13. Ini adalah 11. Ini adalah pelukisnya. S yang dicari. Maka karena berbentuk segitiga, maka ditulis S pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 ditambah dengan R pangkat 2. Maka T-nya adalah 13 pangkat 2 ditambah dengan 11 pangkat 2. Maka 169 ditambah dengan 121. Hasilnya adalah 290.
maka S sama dengan akar 290 cm. Ya, sampai di sini, maka garis pelukisnya adalah 290. Kalau mau cabut akarnya, akar 290 boleh. Tapi kalau sampai di situ tidak apa-apa. Sampai di situ boleh. Oke, kita lanjut di nomor yang kedua. Diketahui sebuah kerucut mempunyai jari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm. Hitunglah luas selimut kerucut. Tadi sudah dijelaskan bahwa luas selimut kerucut bukan luas kerucut, jadi luas selimut kerucut adalah VRS. Nah, sekarang kita tulis dulu. Diketahui R sama dengan 7 cm. T sama dengan 24 cm. Ditanyakan adalah luas selimut. Penyelesaian. Luas selimut sama dengan VRS. Nah, sekarang kita mau kasih masuk V, ada 22/7 atau 3,14. Jari-jari juga ada 7. Tetapi masalahnya adalah S, kita tidak tahu. Sehingga untuk mencari luas selimut, kita harus cari dulu adalah sisi garis pelukisnya. Dari garis pelukisnya harus kita tahu. Nah, sekarang saya gambar. Oke. Jari-jarinya 7, terus tingginya 24. Maka kita harus cari dulu S-nya. Untuk mendapatkan luas selimut, kita harus cari S-nya. Maka S pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 ditambah dengan R pangkat 2. T-nya berapa? 24 pangkat 2 ditambah dengan 7 pangkat 2. Maka 24 pangkat 2 itu 576 ditambah dengan 49. Maka hasilnya 625. Maka S sama dengan akar dari 625 adalah 25 cm. Kita sudah dapat S-nya 25. S-nya 25 cm. Nah, sekarang kita bisa dapat cari luas selimutnya. Maka luas selimut sama dengan VRS. Dimasukkan, karena jari-jarinya 7 cm, maka kita pakai 22/7 kali 7 dikali 25. Saya coret habis. 25 kali 2, 20 kali 25, 500. 2 kali 25 berarti 550 cm pangkat 2. Maka kita sudah dapat luas selimutnya. Oke, baik. Kita lanjut di poin yang ketiga. Diketahui tinggi dan garis pelukis suatu kerucut masing-masing 24 cm dan 26 cm. Hitunglah luas alas kerucut. Nah, sekarang kita tulis diketahui tinggi sama dengan 24 cm. Terus garis pelukisnya adalah S sama dengan 26 cm. Hitunglah luas alas. Ditanyakan luas alas. Penyelesaian. Luas alas itu berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah VR pangkat 2. Tetapi karena tidak ada jari-jarinya di sini, yang ada cuma tinggi dengan garis pelukis, maka otomatis kita cari dulu jari-jarinya. Nah, sekarang saya gambar. Saya gambar lagi. Saya tidak berhenti menggambar, karena dengan gambar kita bisa dapat. Ini adalah tingginya. Maka tingginya 24, terus S-nya adalah 26, maka dicari jari-jarinya. Maka R pangkat 2 sama dengan 26 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. 26 itu 676, terus 24 pangkat 2 itu 576. Maka
R pangkat 2 sama dengan 100. Maka R akar dari 100 sama dengan 10 cm. Maka kita bisa dapat luas alas sama dengan V R pangkat 2. Karena jari-jarinya 10 cm, maka kita pakai 3,14 dikali dengan 10 dikali dengan 10. Maka hasilnya adalah 314 cm pangkat 2. Oke. Kita lanjut di contoh keempat. Diketahui keliling sebuah kerucut 14 V cm dan garis pelukisnya 25 cm. Hitunglah volume kerucut. Nah, Pak, kenapa pakai V? Tidak apa-apa. Itu cuma variasi soal. Yang penting konsepnya kalian pahami. Oke, baik, kita lanjut. Diketahui keliling alas ya, keliling alas sama dengan 14 V. Garis pelukisnya S sama dengan 25 cm. Ditanyakan volume. Rumus volume adalah sepertiga V R pangkat 2 T. Maka kita lihat, kita tidak tahu jari-jarinya berapa, tingginya juga berapa, kita tidak tahu. Sehingga kita harus gambar, kita harus cari berapa jari-jarinya dan berapa tingginya. Nah, dia katakan keliling alas, berarti saya harus cari dulu. Keliling alas, itu rumusnya adalah 2VR. Atau bisa V kali D. Oke, itu keliling alasnya. Karena keliling alas itu berbentuk lingkaran, maka rumusnya adalah 2VR. Terus keliling alasnya adalah 14 V. Sama dengan, mau pakai yang mana? Saya pakai ini saja ya, yang mudah. V kali D. Maka V-nya saya coret. Maka hasilnya diameternya adalah 14 cm. Nah, untuk mendapatkan jari-jari, maka D dibagi 2. Maka 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Kita sudah dapat jari-jarinya. Sekarang jari-jarinya 7. Terus garis pelukisnya 25. Maka kita bisa cari tingginya dulu. Pakai Pitagoras. Maka T pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2. Dikurangi dengan 7 pangkat 2. 25 itu 625. Dikurang dengan 49. Maka hasilnya 576. Maka T sama dengan akar dari 576 adalah 24 cm. Kita sudah dapat tingginya, kita sudah dapat jari-jarinya. Masukkanlah volume kerucut tersebut. Sepertiga VR pangkat 2 T. Maka hasilnya sepertiga dikali jari-jarinya 7, berarti kita pakai 22 per 7 dikali dengan 7 dikali dengan 7 dikali dengan 24. Saya bisa coret habis. Terus saya bisa coret 1, saya bisa coret 8. Berarti hasilnya 1232 cm pangkat 3. Maka volumenya adalah 1232 cm pangkat 3. Nah, sekarang kalian sudah menyaksikan, memperhatikan contoh-contoh soal. Mudah kan kalau kita memang betul-betul tekun belajar, banyak
latihan soal, banyak contoh-contoh soal, maka apapun itu kita bisa selesaikan dengan baik. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan,